Bayangin kamu lagi daftar kerja ke restoran cepat saji dan ditolak. Oke, sakit hati sedikit, tapi wajar. Sekarang bayangin kamu daftar kuliah berkali-kali, tetap ditolak. Lalu coba daftar ke 30-an pekerjaan lain, semuanya bilang, enggak, makasih. Rasanya pengen ganti nama aja, biar nasib ikut berubah. Nah, itulah cerita nyata seorang pria kurus dari Tiongkok yang sekarang kita kenal sebagai Jack Ma. Jack Ma nggak datang dari keluarga kaya. Dia bukan anak jenius di sekolah. Bahkan bahasa Inggrisnya dia pelajari dengan ngobrol sama turis tiap pagi selama bertahun-tahun. Tapi ada satu hal yang dia punya, yaitu keyakinan. Buat Jack Ma, kegagalan hanyalah data untuk memperbaiki strategi. Setiap penolakan bukan akhir dari cerita, tapi cuma bagian dari bab yang bikin endingnya makin keren. Dia nggak menyerah, dia belajar, dia adaptasi, dia terus coba. Dan dari semua luka kegagalan itu, dia bangkit jadi pendiri Alibaba. Sebuah platform yang bukan cuma mengubah hidupnya, tapi juga miliaran transaksi di seluruh dunia. Jack Ma ngajarin kita satu hal penting. Kamu boleh jadi si paling gagal di awal, tapi itu nggak ada artinya kalau kamu terus bergerak. Karena kadang, hidup cuma butuh kamu bertahan satu hari lagi untuk berubah total di hari berikutnya. Yuk jujur, pernah nggak sih kamu ngerasa pengen nyerah aja? Kayak semua usaha kamu sia-sia, energi habis, hasil nggak kelihatan, dan dunia seakan kompak bilang, mending berhenti aja deh. Tenang, kamu nggak sendiri. Semua orang pernah ada di titik itu. Bahkan superhero pun pasti pernah mikir, ngapain sih gue pakai jubah tiap hari? Pertama, ada yang namanya kelelahan mental. Ini kayak baterai HP yang udah tinggal 1%, tapi kamu masih pakai buat nonton video motivasi sambil berharap energi muncul sendiri. Tekanan demi tekanan numpuk, dan motivasi mulai bocor perlahan. Rasanya pengen tidur seminggu dan bangun dalam versi hidup yang lebih gampang. Lalu datang lagi si tamu tak diundang, yaitu ketidakpastian. Kamu udah kerja keras, tapi nggak ada jaminan hasilnya sesuai harapan. Dan ini bikin frustrasi, apalagi kalau kamu tipe yang pengen semua serba pasti dan terencana. Kadang hidup tuh kayak main teka-teki silang, tapi petunjuknya ditulis dalam bahasa alien. Dan yang paling licik, perbandingan sosial. Kamu buka Instagram, lihat orang seumuran udah keliling dunia, bisnis jalan, kulit glowing, senyum bahagia. Sementara kamu lagi debat sama diri sendiri antara lanjut kerja atau nonton drama Korea. Padahal, yang kamu lihat cuma highlight, bukan realitinya. Intinya, rasa pengen menyerah itu manusiawi banget, tapi bukan berarti kamu harus nurutin, karena seringkali, justru di titik kamu paling pengen berhenti, sebenarnya kamu udah deket banget sama perubahan besar. Oke, jadi kamu udah capek, semangat mulai kendor, dan godaan untuk menyerah makin kuat. Tapi sebelum kamu bilang, ya udah deh, cukup sampai sini. Mari duduk sebentar. Tarik napas. Karena ada beberapa alasan kuat kenapa kamu enggak boleh nyerah sekarang. Pertama, ingat ini. Proses lebih penting dari hasil. Iya, semua orang pengen sukses. Tapi justru di perjalanan menuju sukses, itulah kamu tumbuh. Di situ kamu belajar sabar, disiplin, ngatur emosi, dan bangkit dari kecewa. Tanpa proses, hasil cuma angka. Tapi dengan proses, hasil itu punya makna. Lalu ada hukum alam yang nggak bisa dilawan, yaitu setiap aksi akan menciptakan reaksi. Kamu tanam benih hari ini, hasilnya mungkin nggak langsung kelihatan besok. Tapi kalau kamu konsisten, semesta pasti nyiapin buahnya. Dan kadang, buah itu lebih manis dari yang kamu bayangin. Terakhir, dan ini penting, resiliensi itu bukan bakat, tapi keterampilan. Semakin sering kamu jatuh lalu bangkit lagi, semakin kuat mentalmu. Setiap kali kamu bilang ke diri sendiri, gue coba lagi, kamu sebenarnya lagi melatih otot mental yang luar biasa tangguh. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa mau nyerah, coba tunda dulu. Bukan karena kamu nggak boleh lelah, tapi karena kamu udah terlalu jauh untuk mundur. Kamu nggak sendiri, dan kamu pasti bisa sampai tujuan. Asal kamu terus jalan, meski pelan, asal tetap jalan.
Nah, setelah tahu pentingnya nggak nyerah, sekarang saatnya bahas. Gimana sih caranya biar kamu bisa terus maju, meskipun hidup kadang serasa naik roller coaster tanpa sabuk pengaman? Pertama, kamu butuh why yang kuat. Tanya lagi ke diri sendiri, kenapa kamu mulai dari awal? Apakah buat keluarga, mimpi masa kecil, buktiin ke diri sendiri? Apapun alasannya, itu harus cukup kuat buat bikin kamu tetap berdiri, bahkan saat semesta kayak lagi nguji kesabaranmu. Kedua, jangan biarkan inspirasi hanya mampir sebentar. Kelilingi dirimu dengan hal-hal yang nyulut semangat. Bisa lewat buku, video motivasi, kisah sukses, atau komunitas yang vibes-nya positif. Inspirasi itu kayak charger mental. Kalau udah lowbat, tinggal colok ke sumber yang bikin semangat nyala lagi. Lalu, coba deh latih mindfulness. Nggak usah mikirin hal-hal yang belum tentu kejadian minggu depan. Fokus aja ke hari ini. Apa satu hal kecil yang bisa kamu lakukan sekarang? Karena seringkali, kita justru tenggelam dalam kecemasan masa depan, sampai lupa jalanin hari ini dengan penuh makna. Dan terakhir, rayakan progres kecil. Jangan tunggu sukses gede baru boleh bahagia. Tiap langkah kecil itu layak dirayakan. Berhasil bangun lebih pagi? Good job. Nggak scroll medsos selama 2 jam? Hebat. Karena kesuksesan itu dibangun dari kemenangan-kemenangan kecil yang konsisten. Kuncinya cuma satu, terus bergerak. Nggak harus cepat, yang penting nggak berhenti. Karena orang yang sampai ke garis akhir, bukan yang paling cepat, tapi yang paling tahan. Sekarang bayangin ini, 5 tahun dari sekarang, kamu duduk santai di tempat favoritmu, sambil ngelamun tentang masa lalu. Tiba-tiba kamu keinget momen hari ini, yaitu momen saat kamu hampir nyerah. Terus kamu senyum kecil, karena kamu bersyukur banget waktu itu kamu nggak jadi berhenti. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang akan kamu rasakan 5 tahun lagi kalau kamu menyerah sekarang? Kecewa? Menyesal? Atau justru penasaran, gimana hasilnya kalau kamu terusin sedikit lagi? Kadang, satu keputusan kecil bisa ngubah keseluruhan arah hidupmu. Ingat, semesta nggak akan ngasih beban yang lebih dari yang bisa kamu tanggung. Kamu dikasih ujian, bukan buat dijatuhkan, tapi buat dinaikkan levelnya. Setiap kegagalan bukan tanda kamu payah, tapi undangan untuk tumbuh. Dan setiap langkah ke depan, sekecil apapun, itu sudah termasuk kemenangan. Jadi kalau kamu lagi capek, istirahat. Tapi jangan berhenti, karena bisa jadi, satu langkah lagi, kamu ketemu hal yang selama ini kamu cari. Dan siapa tahu, cerita kamu nanti bisa jadi inspirasi buat orang lain, kayak Jack Ma, atau mungkin bahkan lebih hebat lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.